कुरान पढ़ कुरान पढ़ कुरान पढ़ कुरान पढ़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman sebangsa dan setanah air, selamat berjumpa kembali bersama panggilan Islami Channel. Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, teman seiman dan setanah air, bahwa pada kesempatan ini kita masih akan membahas tentang upaya-upaya Ba'alawi Yahudi Yaman ini dalam menerapkan doktrin-doktrin membodohi umat Islam di Indonesia. Dan hal seperti ini mereka sudah lakukan 200 tahun yang lalu sampai saat ini. 200 tahun lebih sudah. Mereka selalu menggunakan cara-cara mendoktrin, membohongi, membodohi, menipu, dan menakut-nakuti kita. Dengan modalnya yaitu agama. Mereka berlandaskan saya cucu Nabi, saya duriat Nabi. Kamu harus hormat, harus mencintai, dan kalau tidak, mereka selalu mengutamakan kalau walaupun kita berguru ke kiai alim, kalau tidak menghormati, mencintai habaib, percuma, neraka. Nah, itulah modal dia itu. Dan sementara ini kita selalu oke, percaya dan yakin dengan itu. Dengan dasar apa? Dengan dasar karena mereka selalu menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Yang tidak tahu mereka itu memutar balik arti dan maknanya dari hadis itu untuk membohongi kita. Quran ditafsirkan yang salah, hadis juga dimaknain yang salah, yaitu modal membohongi kita itu. Dan sementara kita mengkajinya iya-iya saja karena kita anggap dari mulut seorang ulama, habib. Tidak tahu kalau kita saring-saring, kita pertimbangkan, kita pelajari, ternyata mereka itu membodohi kita. Ya kita yang salah, karena kita menganggap bahwa mereka itu meyakini bahwa mereka itu adalah habib. Dari mana kita bisa meyakini? Ya dari guru-guru kita juga, dari ulama-ulama kita juga, dari kiai-kiai kita juga. Yang mereka juga pada saat itu ya belum mengetahui yang sebenarnya. Nah, saat ini sudah diketahui yang sebenarnya, sudah terbongkar keasliannya. Bahwa mereka itu Ba'alawi Yahudi Yaman itu Zionis, penjajah, ngaji pun, dakwah pun hanya membodoh-bodohi kita agar mereka mendapat fasilitas dihormati, mendapat harta, bahkan mendapat atau menjalankan misi dan rencana yang mereka jalankan. Ini udah jelas mereka punya misi, akan merebut atau menjajah Indonesia, ini akan menguasai Indonesia. Saat ini udah keluar statement bahwa Tarim adalah, Jawa adalah Tarimnya Ba'alawi. Ya seperti itulah. Alhamdulillah dengan kemurahan atau dengan kasih sayangnya Allah kepada umatnya di Indonesia, Allah bukakan ini semua. Dan mudah-mudahan ini akan betul-betul bisa membuka mata dan hati kita, serta saudara-saudara kita yang lain, muhibin yang masih mabuk kepayang oleh para habib, bisa sadar hatinya, pikirannya, dan kembali kepada ulama-ulama Indonesia. Padahal kalau kita nilai, kita lihat, jauh ulama-ulama kita pribumi kepandaiannya. Baca kitabnya, ngajinya, baca Al-Qur'annya. Jauh. Alim-alim ulama-ulama Indonesia lebih pandai, lebih cerdas.
Habib Alawi Audi Zaman bisa apa? Baca Al-Quran aja nggak bisa kok. Coba baca Al-Fatihah, perhatikan mereka membaca Al-Fatihah. Mereka itu bisanya hanya baca salawat. Dia salawat kan salah juga nggak apa-apa. Kita aja bisa kok baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu aja kan. Dan teriakan takbir. Siapa yang nggak bisa nyebut takbir? Ya, pembukaan aja. Dia kalau ceramah juga pembukaannya aja, mukadimahnya aja. Yang hebat, isinya nol, nggak ada. Alhamdulillah itu semua sudah banyak diketahui orang dan mudah-mudahan semua muslimin dan warga Indonesia mengetahui itu semua dan sadar dirinya untuk tidak mendamba atau menghambakan diri kepada mereka, ya. Dan kalaupun kita yang sudah tahu, ingatkan kepada teman dan saudara kita, sebab kalau kita tidak ingatkan kita juga berdosa. Dan kepada yang belum tahu, mudah-mudahan Allah getarkan hatinya supaya menjadi sadar dan mengetahui. Kita ikuti, coba kita lihat bagaimana ya seorang Rizik membela kaumnya. Mereka sudah berani berbohong. Rizik saja sudah membohong lagi ya. Berkali-kali Rizik itu memborong, itu imam besar. Kelakuannya imam besar itu tukang bohong, ya, membela umatnya, membela kaumnya. Mereka memang tidak ada yang menjelekkan kaumnya. Mesti mending orang Indonesia. Kalau Indonesia, kalau ulama itu nggak bagus ya dikritik langsung. Tapi kalau ke ulama, kalau ke Habib nggak berani Indonesia. Kenapa? Sebab Indonesia masih takut kepada barang siapa yang tidak mencintai Habaib, keluarga Rasulullah, maka tidak akan mendapat syafaat. Bukan maknanya ke situ sebetulnya. Yang gimana, yang seperti apa Habaib yang kita harus hormati. Kalau kelakuannya kayak kuntul, ya tidak perlu. Ya. Baiklah, kita saksikan saja ini doktrin-doktrin dan statement-statement yang membodohi, mengangkangi hidup muhibin di Indonesia ini. Saksikan. Ya. Kalau sekarang ada fitnah, katanya ada doktrin di keluarga para habaib dan ba'alwi, di mana didoktrin anak-anaknya bahwa keluarga Nabi itu, keturunan Nabi itu dosa nggak apa-apa. Mau berzina boleh, menenggak minuman keras boleh, mau mencuri boleh. Ini fitnah. Jadi sekali lagi, ini sekarang zaman fitnah nih. Nah, apalagi zaman medsos, seenaknya mereka memfitnah. Tidak ada doktrin begitu. Saya tidak pernah didoktrin oleh ayah saya, kakek saya, paman saya, guru-guru saya dari kalangan ahlul bait, nggak pernah didoktrin. Ente Habib, ente turunan Nabi, mau mabok nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, mau zina nggak apa-apa, nggak ada, saudara. Bohong itu kalau ada mengatakan begitu. Nah, jadi jangan sebar fitnah. Ini sekarang zaman fitnah, saudara. Zaman fitnah sampai mereka-mereka yang termakan fitnah itu berani menuduh begitu. Mereka bikin rekaman, saudara. Mereka bilang ini Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Anak keturunan mereka didoktrin kalau mereka tuh boleh berbuat dosa. Fitnah. Kalau mereka katakan begitu, siapa Ba'alwinya? Siapa Habibnya? Tunjukkan kepada saya. Siapa itu Habib? Siapa itu Ba'alwi? Siapa itu ulama-ulama dari ahlul bait yang punya doktrin semacam itu? Siapa? Enggak ada ya ikhwan. Enggak ada itu ulama dari kalangan habaib mendoktrin para Ba'alwi. Enggak apa-apa kalian enggak sholat, enggak apa-apa kalian mabok, enggak apa-apa kalian zina, kalian itu turunan Nabi, kalian enggak bakal masuk neraka. Enggak ada. Fitnah itu semua bohong. Pewaris Nabi sampai kapanpun adalah Kabib-Kabib Ba'alawi. Doktrin sesat anak topik Asegab dedengkotnya klan Ba'alawi. Ajari anakmu cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Orang itu cinta sama anak turunnya Nabi Muhammad bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang tapi Al-Quran. Bukan saya yang tapi Al-Quran. Ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras, takut uangnya dibagi kasih beras. Kalau udah baik, jangan dibenci.
ilingo Nabi Muhammad, ilingo bani, ilingo Rasulullah. Cinta orang itu toh. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Buah jatuh tak akan berada jauh dari pohonnya. Begitulah ungkapan yang pantas disematkan kepada Abdul Qadir, anaknya Dedengkot klan Ba'alawi Topik Assegaf. Nampaknya memang hampir menyeluruh bahwa klan Ba'alawi dimanapun mereka berada, mereka akan selalu mendoktrin umat Islam untuk selalu memuliakan golongan mereka dengan dalih memuliakan anak cucu Rasulullah. Kita tidak pernah memungkiri bahwa Islam memang mengajarkan untuk menghormati para anak cucu Nabi. Tapi kalian wahai klan Ba'alawi, kami sungguh tidak pernah percaya lagi bahwa kalian merupakan zuriat dari baginda Nabi selama kalian tidak berani membuktikan secara ilmiah maupun teknologi tentang benarkah di tubuh kalian mengalir darah suci Nabi kami. Berhenti kalian menyebarkan doktrin-doktrin murahan supaya kami umat Islam terpedaya untuk menjadi budak-budak kalian. Doktrin kalian sungguh sangatlah murahan hingga berani menyesatkan ajaran bahwa pewaris Nabi adalah golongan dari kalian. Kami bukanlah manusia bodoh seperti budak-budak kalian yang otaknya sudah rusak akibat doktrin-doktrin yang kalian tanamkan. Doktrin-doktrin murahan yang ujung-ujungnya supaya memudahkan golongan kalian untuk mencari makan. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ujungnya kayak duit, kalau beras, takut uangnya dibagi kasih beras. Lima, katakan kebenaran walaupun pahit ke dalam dan pahit keluar. Dan keenam, jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina. Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Datang Habib Sanjindan, ngelihat itu jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Bukan syarifah, hati-hati. Bebinian melahirkan tuh cuman wadahnya aja. Bisi anak, ini anak Habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini karena berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. Cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Dan mereka sudah berani membeda-bedakan. Oh ini Habib alim, oh ini kada. Oh ini Habib ini keras, ini lain Habib. Oh ini Habib lembut, wah ini Habib kok bongol. Jika ada di situ orang yang alim, yang hebat, santrinya banyak, pondoknya besar, organisasinya besar, apapun yang dia miliki besar, tapi dia tidak cinta kepada ahlul bait, maka dia cuman surah lah hakikah, cuman gambaran, tidak ada hakikat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak cinta. Dan hati-hati orang yang dekat dengan habaib, hati-hati ketika seseorang mengatakan kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, ya Habib, hadza minal muhibbin Habib. Gal Habib, muhibbin, maafi muhibbin illa wali. Kata Habib Umar, tidak ada muhibbin itu kecuali dia seorang wali min auliyaillah. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali, pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Allah setiap mau nurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Ibarat dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, ngomong dulu sama Nabi Muhammad.
Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Masjid Asgaf Solo. Masjid Asgaf Solo pasti yang sering ke Solo tahu. Sampingnya Masjid Riyadh. Masjid Asgaf Solo itu yang bangun Al Habib Abu Bakar Asgaf Gresik. Ya, yang memakmurkan masjidnya, yang bangun kakek kami, Habib Abdul Qadir Asgaf, abah dari umi saya. Habib Abu Bakar Gresik itu nentukan kiblatnya nggak pakai kompas, ente pakai kompas. Ini piye iki pas pura iki. Kadang ada pergantian kiblat. Wah, kiblatnya diupdate. Kemarin ada pergeseran bumi itu. Diganti miring-miring, masjidnya miring terus. Habib Abu Bakar Gresik menentukan kiblatnya nunggu apa? Nunggu Nabi. Ya Allahu Akbar. Abu Bakar Gresik kutub. Percaya sakarep. Kemudian Nabi SAW ada di situ di mihrab. Bilangi Habib Abu Bakar. Khususnya di akhir zaman, hati-hati. Yang tidak asli, yang mitasi lebih banyak daripada yang asli. Paham sampean? Mitasi lebih banyak daripada asli. Mereknya bagus, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan merek. Emas 24 karat padahal kuningan, saudara. Itulah yang terjadi. Banyak nanti di akhir zaman yang disebut ulama tapi nggak asli, tapi tidak asli. Hati-hati. Kalau sampean ngikuti ulama yang asli, selamat dunia sampai akhir. Tapi kalau ngikuti yang mitasi, maka Anda bisa celaka dunia sampai akhirat. Ciri-cirinya bagaimana? Di antaranya, biar ndak lama-lama, hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaro. Tak ulangi ya, hati-hati dengan ulama yang runtang-runtung dengan umaro. Itu ciri-cirinya yang harus dihindari. Itu ciri-cirinya yang mitasi. Hadisnya banyak. Wala tarkanu ila alladzina zalamu fatamassakumun nar, kata Allah. Hati-hati loh. Jangan kamu itu dekat-dekat mendukung orang-orang yang zalim. Kamu akan dibakar oleh neraka nanti, masuk neraka nanti. Jangan. Siapa orang yang zalim? Bukan hanya orang yang zalim itu adalah orang yang ngerampas harta aja. Orang yang zalim itu diantaranya yang paling zalim ada dua. Waman adlamu man iftara 'ala Allahi kadiban au kadzdzaba bi ayatihi. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang telah menipu dengan ketuhanan? Tuhan dibilang patung, Tuhan dibilang manusia, mensyirikkan Allah. Siapa yang lebih zalim daripada itu? Siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat kebohongan terhadap ketuhanan? Wa kadzdzaba bi ayatihi, dan membohongkan ayat-ayat Allah. Dibilang ayat Allah itu bohong, penista Al-Quran. Siapa yang lebih zalim daripada itu? Siapapun yang berbuat zalim dan membantu kezaliman, innahu la yuflihudz zalimun. Orang yang zalim tidak akan menang, tidak akan sukses, jatuh, kalah. Kenapa? Karena berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin. Hati-hati, jangan main-main. Hati-hati, jangan main-main. Ada satu hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati min ba'di umara yadhlimun wa yakdzibun faman saddaqahum bikidbihim wa anahum ala dhulmihim falaysa minni walastu minhu walam yarid alayyal haud. Akan datang nanti setelahku pejabat-pejabat yang mereka bohong, mereka berbuat kezaliman, maka siapa yang membenar-benarkan atas kebohongannya tetap aja jadi jurukamnya. Siapa yang membenarkan atas kebohongannya, siapa yang membantu atas kezalimannya, maka dia bukan golonganku dan aku tidak mau bergabung dengan dia dan tidak akan sampai ke telaga haudku nanti di hari kiamat. Nggak direken sama Nabi dari kiamat. Nggak mau Nabi ngasih air telaga haud. Benci Rasulullah sama orang demikian. Hati-hati Ustaz ya. Hati-hati. Ad-Dailami meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu al-umara'a idza khalatul ulama wa innallaha yamkutu al-ulama'a idza khalatul umara' li'anna al-ulama' idza khalatul umara' raghibu fid dunya ولأن الأمراء إذا خالت العلماء رغبوا في الآخرة. Allah itu cinta kalau ada umara, pejabat, dia senang datang kepada ulama untuk minta nasihat, bukan minta dukungan, untuk minta nasihat. Dan Allah tuh benci kepada ulama jika dia berkumpul dengan umara untuk menjadi penjilat. Kalau dia nahi mungkar nggak apa-apa. Kenapa? Karena ulama kalau kumpulannya umara cinta dunia, urusannya duniawi. Umara kalau cinta ulama, insya Allah cinta akhirat. Mau jadi apa kalau kepada ulama? Nasihat, bimbingan, ibadah, begitu. Al-ulama umana'ur rasul ma lam yukhalitus sultan fa idza fa'alu dhalik faqad khanur rasul fahdharuhum wa'taziluhum, kata Nabi. Ulama itu adalah pembawa amanat Rasulullah, ilmunya Nabi, syariatnya Nabi dibawa oleh ulama, tapi dengan catatan bukan bergaul terus dengan umara, runtang-runtung terus dengan umara. Kalau melakukan itu berarti udah menjadi pengkhianat Rasulullah. Hati-hati dengan yang mitasi model begini. I'taziluhum, hindari mereka, kata Nabi SAW. Paham Pak? Muhammad bin Salamah pernah berkata begini, ad-dubabu alal adra ahab ilayya min qari'in ala abwabis sultan. Kotoran kalau dirubung sama laler, jijik apa enggak sampean? Jijik apa enggak? Laler kok ngerubung kotoran, kata Muhammad Salamah, lebih menjijikkan kalau ulama ngerubung umara.
Karena itu kalau ingin menjadi pembawa amanat Rasulullah, ingin Anda menjadi ulama pilihan Allah, maka jangan ikut-ikut. Selamatkan diri Anda. Yakinlah kalau Anda dekat dengan Nabi akan mulia dunia akhirat. Karena tidak ada kemuliaan kecuali milik Allah dan Rasulullah dan orang beriman. Walillahil izzatu wal rasulihi walil mu'minin. Siapa mencari kemuliaan dari selain Allah dan Rasulnya akan menjadi terhina dunia sampai akhirat. Paham? Paham, Pak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah, lupa. Kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai. Dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa, gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu, kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al ulama warathatul anbiya. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak atau? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Ya, cukup jadi orang yang cinta Habib. Cukup jadi orang yang cinta Habib. Nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan Habib. Meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan, digandeng anaknya, Habib Ambungen. Habib Ambungen. Berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang, tontok se Habib sopo. Tontok se Habib sopo. Nok cocok gak apa-apa, gak cocok tinggal no. Kurang ajar iku Habib iku. Masya Allah. Ada ente ampe doer baca selawat sama Nabi Muhammad,
puluhan miliar nggak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu pelantara. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Tanpa wasilah, mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Tangan guru ente yang bakalan besok bawa ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi jangan entengin. Saya mencukup selawat 1 juta kali, nggak perlu guru. Ingat, ente nggak kenal besok siapa Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad nggak bakal kenal ente. Walaupun ente selawat sebanyak-banyaknya, kalau ente nggak pernah kenal keluarga Nabi Muhammad. Hubbu nabiyukum, kalau mau kenal sama Rasulullah, semangat. Ente ampe doer baca selawat sama Nabi Muhammad, puluhan miliar nggak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu pelantara. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Tanpa wasilah, mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Tangan guru ente yang bakalan besok bawa ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi jangan entengin. Saya mencukup selawat 1 juta kali, nggak perlu guru. Ingat, ente nggak kenal besok siapa Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad nggak bakal kenal ente. Walaupun ente selawat sebanyak-banyaknya, kalau ente nggak pernah kenal keluarga Nabi Muhammad. Hubbu nabiyukum, kalau mau kenal sama Rasulullah, semangat. Fardu, ingat fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, waliyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtad, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi seorang Habib yang gila, Habib yang gila lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya, Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis. Dan para ba'alwi, nggak apa-apa kalian nggak sholat, nggak apa-apa kalian mabok, nggak apa-apa kalian zina, kalian itu turunan Nabi, kalian nggak bakal masuk neraka. Nggak ada. Fitnah itu semua bohong. Siapa? Itu siapa yang ngomong Habibnya, coba sebutkan. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ada Habib mabuk jadi kayak duit, kalau beras, takut uangnya dibagi kasih beras. Jadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Anda cinta ulama, bagus, tapi kalau benci Habib, percuma. Cinta ulama bagus, tapi kapan Anda tidak melakukan apa yang lebih wajib, percuma. Habib, walaupun Habibnya jahilun, maksudnya bodoh kata orang, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya berarti kalau kita nabi yang sama 10 Habib sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan. Seorang Habib yang gila itu lebih
utama daripada ulama amilin. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Kalau kamu diajari fikih sama baik, insya Allah kiai mau dia siapa, ketua organisasi apa, nggak usah diikuti. Wallahi kalau mau akan batahliku, celaka inti akan nanti. Semaksiat apapun, sesesat apapun, maka insya Allah tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah, sebagai bukti firman Allah, wa yutahhirukum tathira. Ya, begitulah teman-teman, sahabat seiman dan setanah air. Alhamdulillah Allah telah membukakan mata hati kita semua, mata hati kita, sehingga kita bisa menilai, bisa melihat dengan jelas kebohongan-kebohongan, kemunafikan-kemunafikan yang telah dilakukan oleh para habaib Ba'alawi Yahudi Yaman. Saya udah dengan jelas di mana-mana saya katakan bahwa habaib Yahudi Yaman ini kurang ajar dan perlu kita usir dari Indonesia ini. Jangan biarkan lama-lama di sini, ini merusak ini. Ini lebih-lebih dari Belanda ini, ya. Belanda menyerang kita dengan politik the period of emperor, mengadu domba. Tapi kalau ini habaib ini lebih banyak lagi nih. Habaib Yahudi Yaman ini lebih banyak lagi caranya. Dia mengadu domba, mendoktrin. Nah ini yang bahaya, ini doktrin-doktrin ini karena kita mayoritas Islam. Ini yang diserang. Sedangkan pengurus PBNU saat ini masih diam-diam saja. Tapi alhamdulillah sudah banyak para pengurus MUI dan NU yang sudah mulai bermunculan dengan narasi-narasi yang menentangnya. Mudah-mudahan semakin banyak yang menentang dengan statement yang keras. Dan Ba'alawi ini yang jelas kita sudah tidak perlu menghormati seperti yang biasa. Kita hanya cukup menghormati sebagai muslim dengan muslim, sebagai manusia dengan manusia, tidak ada lebihnya. Dan kalau kita melebih-lebihi dan masih menganggap dia cucu Nabi, kita dosa. Kita dosa, ya. Sebab apabila kita menghubungkan seseorang dengan yang bukan nasabnya dan menyebut nasabnya, maka jika kita mengetahui, kita dosa. Kecuali kita tidak mengetahui. Saat ini kita sudah mengetahui. Maka kalau kita masih menganggap dia sebagai keturunan Rasul, kita dosa. Dan kita sudah berbuat dosa kepada Rasulullah. Ya. Baik sahabat, saya hanya mengingatkan, terserah Anda penilaiannya, pendapat Anda seperti apa. Mudah-mudahan kita semua disadarkan hati dan pikiran kita untuk menentukan mana yang hak, mana yang batil. Akhirnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.